Indonesia bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Yo, semangat pakainya. Maksudnya. Makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Silakan duduk. Saudara kita semua. Nah, ibu mau bertanya, apa pengalaman kalian sehari-hari? Misalnya di rumah, ngapain aja biasanya kalau di rumah? Oh, belajar, ada yang menyapu, ada yang bermain. Nah, di pertemuan sebelumnya, kalian belajar tentang memahami teks tak muat lagi. Di dalam teks tak muat lagi, itu ada kalimat kan? Banyak kalimatnya kan? Nah, kalian pernah nggak sepulang sekolah bercerita kepada orang tua kalian, kakak kalian, abang kalian bercerita kalau di sekolah tadi kalian bilang gini, aku tadi makan. Nah, itu kalimatnya sudah lengkap atau belum? Seharusnya ditambah, misalnya tadi di sekolah makan bakso, aku makan bakso di sekolah. Nah, itu baru kalimat lengkap. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak ibu harus mampu membedakan kalimat transitif dan intransitif. Yang kedua, anak ibu harus bisa membuat kalimat transitif dan intransitif berdasarkan kegiatan ataupun gambar yang nanti ibu berikan. Oke? Ada yang tahu arti kalimat? Apa kalimat itu? Ada yang tahu anak ibu? Ada yang tahu? Apa itu kalimat? Iya, benar. Kalimat adalah rangkaian beberapa kata yang membentuk makna tertentu. Oke,
Oke. Yo, ikuti lagunya ya. Ayo, keluarkan suaranya. Ayo, Raja. Keluarkan suaranya. Panggilan dalam beda. Kalimat sini sudah predikat objek. Kalimat intransitif cukup subjek predikat. Subjek itu pelaku, predikat kegiatannya. Objek itu sesuatu yang dikenal. Tujuan yang ada berlaku tujuannya. Ayo mari lakukan supaya jadi lengkap. Segera aku paham, aku akan lakukan. Mari kita membuat kalimat. Mari kita membuat kalimat. Mari kita membuat kalimat. Ayo sekali lagi. Mana tadi gerakannya? Oke, gerakan. Yo, gerakannya tangannya digerakkan. Gerakannya. Kalimat sini subjek predikat objek. Kalimat intransitif cukup subjek predikat. Subjek itu pelaku, predikat kegiatannya. Objek itu sesuatu yang dikenal. Tujuan yang ada berlaku tujuannya. Ayo mari lakukan supaya jadi lengkap. Segera aku paham, aku akan lakukan. Mari kita membuat kalimat. Mari kita membuat kalimat. Mari kita membuat kalimat. Sekarang ambil buku bahasa Indonesianya halaman 7. Ambil bukunya, buku bahasa Indonesianya halaman 7. Halaman 7. Dibaca dari sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dibaca. Dibaca. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Silakan dibaca.
Apa kabarnya nih? Bertemu lagi bersama Miss Yas. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang materi kalimat transitif dan intransitif. Materi ini kita pelajari di kelas 4 SD dalam matkul Bahasa Indonesia. Sebelum kita ke materi inti, Miss Imas akan sampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, dengan menyimak dan sama-sama mempelajari materi ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan perbedaan kalimat transitif dan intransitif, serta teman-teman mampu membuat contoh kalimatnya dengan tepat. Nah, sebelum Miss Imas menjelaskan apa itu kalimat transitif dan intransitif, kita harus sama-sama tahu tentang pengertian kalimat. Kalimat merupakan rangkaian beberapa kata yang membentuk makna tertentu. Suatu kalimat biasanya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca, seperti tanda baca titik, tanda tanya, maupun tanda seru. Adapun unsur-unsur dalam suatu kalimat, yang pertama ada subjek atau biasa kita singkat S. Yang kedua ada predikat atau biasa kita singkat verb. Lalu yang ketiga ada objek atau biasa kita singkat O. Dan ada keterangan yang biasa kita singkat dengan huruf K. Nah, apa itu ya subjek? Subjek itu adalah pelaku yang melakukan kegiatan atau aktivitas. Ada juga predikat. Predikat merupakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh pelaku atau subjek ya teman-teman. Selanjutnya objek. Objek merupakan sesuatu yang diberi kegiatan atau dikenai tindakan. Objek juga merupakan pelengkap dari predikat. Dan ada juga yang namanya keterangan. Keterangan itu merupakan bagaimana, di mana, kapan peristiwa tersebut terjadi. Oke, teman-teman sudah paham apa itu kalimat, apa saja unsurnya. Nah, kita akan masuk ke jenis-jenis kalimat. Berdasarkan keberadaan objeknya, kalimat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat transitif. Yang kedua, kalimat intransitif. Oke, nah ini dia pengertian dari kalimat transitif dan intransitif. Pertama, ada kalimat transitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Nah, salah satu cirinya juga yaitu kalimat transitif memiliki unsur subjek, predikat, dan objek atau subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalimat transitif itu dapat diubah menjadi kalimat pasif. Lalu yang kedua ada kalimat transitif. Nah, ini ada beberapa cirinya. Kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Lalu kalimat intransitif ini memiliki unsur subjek predikat atau subjek predikat keterangan. Nah, yang paling penting teman-teman, kalimat intransitif itu tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Lanjut, ini adalah contoh kalimat transitif. Yang pertama, kakak membaca buku. Nah, unsur kalimatnya itu kakaknya sebagai subjek, membaca predikat, buku objek. Nah, harus ada objeknya teman-teman, karena ini adalah kalimat transitif. Nah, contoh yang kedua, ayah memotong rumput pada siang hari. Nah, ayah sebagai subjek, memotong sebagai predikat, rumput sebagai objek, dan pada siang hari itu merupakan keterangan waktu teman-teman ya. Nah, ternyata karena ini kalimat transitif, kedua contoh kalimat ini dapat kita ubah menjadi kalimat pasif. Nah, kalimat yang pertama tadi bisa kita ubah menjadi buku dibaca kakak. Nah, ini kalimat pasifnya ya teman-teman. Dan yang kedua, kalimat pasif untuk kalimat yang kedua yaitu rumput di taman dipotong ayah. Selanjutnya adalah contoh kalimat intransitif. Yang pertama, Ibrahim berteriak. Simpel ya teman-teman ya. Subjeknya Ibrahim dan predikatnya berteriak. Nah, yang kedua ada contoh bunga bermekaran di taman. Bunga sebagai subjek, bermekaran sebagai predikat di taman itu merupakan keterangan tempat. Nah, kedua kalimat intransitif ini tidak dapat kita ubah menjadi kalimat pasif. Oke teman-teman, setelah teman-teman mempelajari apa itu Ibu sudah mendengar
predikat itu kegiatan yang sedang dilakukan, misalnya mencuci, menulis, bernyanyi, dan objek itu sesuatu yang dikenai. Dan keterangan menjelaskan di mana, kapan terjadinya peristiwa. Misalnya ayah mencuci mobil di pagi hari. Pagi hari sebagai apa dia? Iya. Nah, sekarang jenis kalimat itu ada dua. Yang pertama kalimat transitif dan yang kedua kalimat intransitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek. Kalimat intransitif adalah kalimat yang membutuhkan objek. Polanya atau unsur kalimatnya SPO, subjek, predikat, objek. Satu lagi ada subjek, predikat, objek, dan keterangannya jika dia menggunakan keterangan. Sedangkan kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Unsurnya apa? Unsur atau polanya subjek, predikat, dan keterangan. Sekarang ibu akan memberikan contoh. Ayah makan roti. Ayah sebagai apa dia? Subjek. Makan sebagai apa? Predikat. Roti sebagai apa? Objek. Ibu memasak ikan di dapur. Ibu sebagai apa? Subjek. Memasak sebagai apa? Predikat. Ikan sebagai apa? Objek. Di dapur sebagai apa? Keterangan apa ini? Keterangan tempat. Oke, selanjutnya contoh kalimat intransitif, dia tidak menggunakan objek. Contohnya adik menangis. Adik sebagai apa? Adik sebagai apa? Menangis sebagai apa? Predikat. Oke, anak-anak ibu menunjuk satu orang untuk membuat kalimat transitif. Ayo si Taurus maju. Kalimat transitif. Kalimat transitif. Langsung aja tulis. Langsung tulis. Sama contohnya harus beda ya, contohnya sama yang ibu punya sama yang kalian buat, paham? Oke, ibu memasak nasi. Benar atau salah ini? Benar. Kalimat apa ini? Kalimat apa ini? Iya, kalimat transitif. Sekarang siapa yang mau maju untuk membuat kalimat intransitif? Oke, Jidan. Ayo maju Jidan. Kalimat intransitif ya, tidak memerlukan objek. Sini, tulis. Oke, Jidan membuat kakak bernyanyi. Subjek, predikat. Benar atau salah? Benar. Iya, benar. Tepuk tangan dulu untuk Jidan dan si Paulus. Nah, sekali lagi kasih pemahaman ya. Kalimat transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek. Sedangkan kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Oke, ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Sebelum ibu bagikan, ibu jelaskan dulu ya. Ayo perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Ini ada gambarnya kan? Nanti setiap kelompok ibu bagi. Semuanya ada gambarnya, tapi gambarnya beda-beda setiap kelompok itu. Kelompok
3 beda, kalau 4 beda. Kalian tulis berdasarkan gambarnya. Gambarnya apa di sini? Kalau dia laki-laki, tulislah subjeknya laki-laki. Apa yang menggambarkan dia laki-laki? Kegiatannya terus apa? Kegiatannya bentuk kalimat transitif atau intransitif ya? Tulis di kolomnya. Bisa dipahami ya anak ibu? Bisa. Sekarang ibu bagikan ya. Nih, ambil pulpennya, tulis nama lengkap. Tuh. Tulis nama lengkapnya. Ambil pulpennya, ambil pulpennya. Ambil pulpennya. Ambil. Ini besi ayu. Itu besi. Kalisa. Ambil. Ambil. Itu, perhatikan gambarnya. Perhatikan gambarnya. Bisa? Ambil pulpennya. Ambil pulpennya. Ditulis namanya. Masih ada yang ibu lihat dulu nulis nama lengkapnya. Kan sudah ada. Untuk nulis namanya di mana? Ditulis.
diperbaiki.
maksimal. Mana tahu masih ada yang kurang, masih bisa ditambahi. Oke, sudah siap anak-anak Ibu? Sekarang waktunya kalian presentasi. Yang maju pertama adalah kelompok 1. Ayo kelompok 1 maju. Dijelasin ya, ini termasuk kalimat transitif kah atau intransitif? Yang kuat suaranya, ayo yang kuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, silakan. Yang pertama, Jojo berlari. Yo, selanjutnya. Kedua, Ibu guru sedang mengajar pelajaran. Ya, Ketiga, Garis sedang membaca buku. yang kuat. Keempat, kami menyapu. Iya. Kelima, Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, next kelompok 2 maju. Ya, yuk luruskan barisannya dulu. Ya, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, Pertama, Ibu ngomong sampah. Kalimat transitif. oke, next. Yang kedua, Ibu menyiram bunga. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kasih tepuk tangannya. Next, kelompok 3 maju. Sabar kelompok 4 ya, mesti giliran kalian. Yuk, yang kuat suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yuk. Ya, suaranya keluarin Mbak, keluarin. Ketiga, adik tertawa. Ya, selanjutnya lagi. Ya, lagi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Next, kelompok 4. Dari situ aja Pak, nggak apa ya. Situ aja. Kelompok 4 yang kuat suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dialah yang akan maju ke depan atau menyebutkan satu kalimatnya aja. Boleh maju ke depan, boleh duduk saja di bangkunya. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang ibu mulai. Nama siapakah yang muncul? 1, 2, 3. Ayo Farel, maju ke depan. Nah, tolong buatkan kalimat transitif. Ayo, tuliskan kalimat transitif. Ayo. Kalimat transitif. Ayo. Ada yang bisa bantu kawan yang lain? Oke, Jidan maju Jidan, maju ke kawannya. Kalimat transitif ya, kalimat yang menggunakan apa? Objek. Ayo, saling bekerja sama. Ayo, ibu ngapain? Ayo dibuat kalimatnya, kalimat transitif. Mas apa? Ayo. Nah, sini. Benarkah ini kalimat transitif? Benar? Oke, tepuk tangan untuk Jidan dan Farel. Satu nih. Siapakah namanya yang muncul? Perhatikan, berhenti di mana dia? Oke, ayo. Ayo yuk, berdiri yuk di situ aja yuk. Coba yuk. Yang ibu sebutkan ini kalimatnya. Adik menangis. Kalimat transitif atau intransitif? Iya benar, kalimat intransitif. Tepuk tangan buat Ayu. Ayo lagi. Ayo lagi. Belum berhenti dia. Oke, Jidan. Situ aja Jidan. Jidan situ aja. Ibu sebutkan kalimatnya ya. Ayah mencuci mobil di pagi hari. Unsur kalimatnya apa? Ya. Iya. Oh ya. Iya benar. Polanya atau unsurnya SPOK. Tepuk tangan untuk Jidan. Oke. Next. Oke, Safira. Safira. Adik berteriak itu merupakan kalimat transitif atau intransitif? Iya. Tepuk tangan dulu untuk Safira. Next. Kalista. Coba Kalista. Ibu buat kalimat. Adik tertawa. Kalimat intransitif atau transitif? Intransitif.
kalian. Sekarang kita speaking kita dulu ya. Tempo 4B. Keren, berprestasi, mandiri, kreatif. Satu kali lagi, kurang semangat. Ayo, tempo 4B. Keren, berprestasi, mandiri, kreatif. Oke. Dan anak ibu, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai perbedaan kalimat transitif dan intransitif. Kalimat transitif, kalimat yang memerlukan objek. Contohnya, ayah membaca buku, ayah mencuci mobil di pagi hari. Itu merupakan contoh kalimat transitif. Terus, kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Contohnya, adik menangis, ibu tidur, kakak bernyanyi. Itu salah satu contoh kalimat intransitif. Jadi anak-anak ibu sudah bisa membedakan ya antara kalimat transitif dan intransitif. Nah, tadi anak-anak ibu semua sudah presentasi dengan hasil diskusi kelompoknya. Dan juga sudah ibu lihat, kalian sudah bisa membedakan kalimat transitif dan intransitif. Hanya saja memang masih ada yang sedikit kurang penempatan objeknya. Jadi anak-anak ibu masih bisa belajar lagi baik di rumah maupun sama teman sebayanya yang sudah mengerti. Ya anak-anak ibu, bisa ya anak-anak ibu. Nah sekarang anak-anak ibu bisa diperhatikan ke depan. Ibu mau bertanya sama kalian, apa kegiatan yang menarik dari pelajaran hari ini? Ya Marwah? Bisa membuat kalimat transitif dan intransitif. Tepuk tangan dulu untuk Marwah. Ya, hari ini kita semuanya bisa membuat kalimat transitif dan intransitif karena itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada lagi hal yang menarik? Oke, terus nanti ada di giliran Suci. Ayo. Bisa membedakan kalimat transitif dan intransitif. Ayo Suci tadi apa? Iya, mengetahui unsur-unsur kalimat. Yuk, tepuk tangan dong. Suci dan Soro. Apa yang kalian rasakan hari ini? Yakin senang? Iya, bahagia perasaannya hari ini? Iya, karena sudah mendapatkan ilmu baru, bisa membuat kalimat yang sederhana tapi penempatannya sudah pas, kalimatnya sudah jelas. Misalnya nanti kalau sekolah udah bisa bercerita, tadi di sekolah makan nasi misalnya, nasi lemak, udah jelas kalimatnya, nggak cuma bilang aku tadi makan, itu kan nggak jelas kalimatnya kan, udah bisa diperjelas nanti di rumah. Udah gitu di pembelajaran lain juga bisa merangkai kalimat dengan lengkap, ada subjeknya, predikatnya, objeknya yang mana. Jadi udah bisa ya, udah bisa dipahami ya anak-anak ibu. Berarti anak-anak ibu perasaannya sudah bahagia, sudah senang, ya kan? Sudah senang perasaannya? Oke, sekarang anak-anak ibu berdiri, kita briefing dulu. Oke, yuk berdiri. Karena lalu ikan berenang.
bertambah. Jangan lupa juga untuk sering membaca buku, ya. Membaca buku biar apa? Biar kosakatanya bertambah, biar kosakatanya bertambah untuk anak-anak ibu. Jadi anak-anak ibu diwajibkan untuk selalu membaca buku, mau di rumah, di sekolah, bukunya terserah mau buku apa aja, mau buku cerita, buku dongeng, buku pembelajaran. Yang terpenting anak-anak ibu harus sering belajar membaca, ya kan? Banyak-banyak membaca itu membuat kosakata kita bertambah. Misalnya nggak tahu tadinya kata fobia karena membaca buku bahasa Indonesia kelas 4 jadi tahulah apa itu fobia, ya kan? Sebelumnya belum pernah tahu kan? Nah itu dia, makanya bisa bertambah kosakata kita karena seringnya kita membaca buku. Ya, anak ibu bisa dipahami ya motivasi atau arahan dari ibu ini ya. Apa yang ibu bilang tadi? Harus rajin apa? Membaca buku, baik buku cerita, baik buku pelajaran, ya kan? Di rumah sering membaca buku kan? Iya, masya Allah luar biasa. Anak ibu pastinya rajin membaca buku, makanya bisa membuat apa? Kalimat transitif dan intransitif. Oke, anak ibu, karena pembelajaran kita sudah selesai, anak-anak ibu boleh perhatikan bukunya terlebih dahulu. Masukkan bukunya ke dalam tasnya ya. Masukkan. Bukunya tolong dimasukkan. Masukkan bukunya. Nika tolong bukunya dimasukkan ke dalam tas kamu, Nika. Masukkan saja. Udah bisa duduk. Ada tasnya ada di sana. Oke, duduk. Udah Dimas. Dan kita sekarang mau nyanyi lagu Amper-amper pisang. Dari daerah mana nih amper-amper pisang? Nah, dari mana ya? Yuk kita nyanyikan dulu lagunya.
Oke, anak ibu, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dan silakan duduk. Sepertinya kelompok suci sangat bersemangat ya sambil ada tariannya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok suci. Sangat siap. Dan karena pembelajaran kita sudah berakhir, marilah kita tutup dengan alhamdulillah. Nanti di pulang hati-hati di jalan. Jangan main-main dulu, tapi pulang ke rumah dulu dan izin dulu sama orang tuanya kalau mau pergi bermain. Sekarang, ayo pimpin doanya Bang. Berdiri. Siap. Pada ibu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai berdoa. Doanya langsung lihat aja ya. Yuk, kelompok satu dulu pulang. Yuk. Yuk, sini. Yuk. Yuk, kelompok selanjutnya. Yuk, di depan. Yuk, sini. Ayo, semuanya. Yang rapi, yang rapi.